Insyaallah pertemuan pada malam hari ini yaitu pembahasannya masalah sighatu aqdin nikah, sighat akad nikah. Insyaallah nanti kita akan kaji sighat akad nikah itu bagaimana, syarat-syaratnya, sighatnya yang bisa digunakan iku napa kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair imtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sighatu aqdin nikah. Bilafdi tazawwajtu nakahtu fulanatan jawaban li zawwajtu wa ankahtu lil musdi. Walau tarjamal qadiru bima yafhamunahu bima fi sarihi lughatir rumi wal hindi. Bila qayyidi ta'liqin wa taqiti muddatin fasahhih li hadzal 'aqdi wa brimhu bil masdi. Bilafdi tazawwajtu nakahtu fulanatan jawaban li zawwajtu wa ankahtu lil musdi. Pada kajian sebelumnya telah diterangkan wasighatu ijabil waliyyi sarihatan wa yaqbaluhu zawjur rasyidu bila maddi. Pada pertemuan sebelumnya atau kajian sebelumnya, sighat ijabnya wali, kemudian rukun yang terakhir yang nomor 4 yaitu sighat ijabnya wali secara sharih, kemudian qabulnya suami yang rasyid tanpa ada jarak waktu yang lama, seketika ada ijab langsung ada qabul. Nah, ini membahas qabulnya niku menggunakan lafadz apa, atau sighatnya itu ijab qabulnya menggunakan lafadz nopo. Bilafdi tazawwajtu nakahtu fulanatan. Bilafdi tazawwajtu kelawan lafadz tazawwajtu, ini qabulnya. Bilafdi tazawwajtu kelawan lafadz tazawwajtu. Nakahtu uki lafadz nakahtu fulanatan ing fulanah. Nggih, harus disebutkan fulanahnya. Jawaban hale dadi jawab li zawwajtu maring ucapane wali zawwajtuka. Katakanlah ya, zawwajtuka bin makhtubataka fulanah binta fulan, katakanlah begitu. Wa angkahtu lan jawaban saking ucapane wali angkahtuka ila akhirih. Lil musdi keduwene wong kang ngarepake jima. Lil musdi keduwene wong kang ngarepake jima. Pada pertemuan ini musannaf daripada ini kitab Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menerangkan bahwasannya sighat nikah itu yang pertama harus sharih, nggih. Sighat nikah itu yang pertama harus sharih. Pada pertemuan sebelumnya ada namanya ijab dari wali, ada namanya qabul dari suami yang rasyid. Karena kalau suaminya tidak rasyid, maka qabulnya harus diwakilkan. Tidak rasyid contohnya anak kecil, tidak rasyid contohnya orang gila, tidak rasyid contohnya abad budak, maka qabulnya tidak bisa, dia harus diwakilkan. Nah, tapi kalau dia rasyid maka dia bisa qabul dengan sendirinya. Qabul tersebut dengan apa? Bilafdi tazawwajtu, yaitu dengan lafadz tazawwajtu. Wa yushtaratu lan den syaratake apa antakuna arep yen to ana apa sighatu sighat nikah niku bilafdi tazwiji awil ingkahi kelawan lafadz tazwij awil ingkah. Di bab ini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menerangkan bahwasanya sighat nikah itu mau tidak mau harus menggunakan dua lafadz tok, enggak ada pilihan lain, yaitu lafadz tazwij wal inkah wa mastuqqa minhuma. Lafadz tazwij yaitu zawwajtuka, lafadz inkah yaitu angkah tuka. Sudah, tidak ada lafadz yang lain. Atau terjemahnya dengan catatan terjemah yang sharih.
atau terjemahnya dengan bahasa apapun, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa India bisa, bahasa Persia bisa, bahasa apapun itu. Yang penting terjemah sharih dari zawwajtuka dan angkah tuka. Terjemah yang sharih, nggih. Selain dua segot ini di dalam nikah tidak bisa. Abah tuka mboten saged, wahab tuka hibah mboten saged, malak tuka mboten saged, tidak bisa. Karena di dalam nikah tidak bisa kecuali sharih, tidak bisa kinayah. Karena di dalam pernikahan. Bi ayaqula gambare kelawan arep yen ngucap sapa az-zauju sapa zaud fi siqatil qabuli, gitu ya. Di sini ada pembahasan. Kenapa ulama itu menetapkan harus menggunakan segot tazwij, harus menggunakan segot tazwij wal inkah, tidak bisa dengan segot yang lain kecuali harus dengan menggunakan segot mushtaq daripada tazwij wal inkah, ya. Jadi kalau Imam Nawawi di dalam kitab Minhajnya itu mengatakan wa yasihhu napa namine wala yasihu illa bilafdhi tazwij awil inkah. Itu di dalam kitab Minhajut Thalib namanya. Wala yasihu illa bilafdhi tazwij wal inkah. Nikah itu tidak sah kecuali dengan sighah tazwij ataupun inkah. Wa mastuqa minhuma, dan lafaz-lafaz yang diambil dari sighah tazwij atau inkah. Kenapa? Sebab ay mastuqa minhuma, dan perkara-perkara yang dimustakan dari dua lafaz tersebut. Gitu nggih. Isim fa'il bisa, ana muzawwijuka. Itu saged. Ana muzawwijuka, nggih. Itu bisa menikahkan dengan sigat seperti itu. Tapi jangan pernah dicoba, nanti jadi permasalahan. Engko ribut. Nggih, padahal saged. Karena itu mushtaq dari zawwajtuka. Wa dzalika li khabari muslimin. Kenapa fuqaha menetapkan segot nikah itu hanya terkhusus kepada lafaz tazwij atau lafaz inkah, zawwajtuka atau nakahtuka, tidak ada segot yang lain. Kenapa? Karena ada khabar ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ini karena ada hadis ini, ya. Karena ada hadis khabarnya Imam Muslim, ittaqullaha fin nisa, takwalah, takutlah kamu kepada Allah fin nisa'i, di dalam masalah perempuan. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian sekalian, akhadtumuhunna, itu mengambil terhadap perempuan bi amanatillahi, dengan amanatnya Allah. Wastahlaltum furujahunna, dan engkau menghalalkan farji-farjinya perempuan bi kalimatillahi, dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalimatnya Allah di dalam Al-Qur'an tidak pernah menuturkan masalah nikah kecuali dengan dua kalimat tok, yaitu tazwij dan inkah. Lafaz zawwajtuka dan lafaz angkah tuka. Itu ya. Jadi dari hadis ini wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Baginda Nabi bilang begitu. Dan kalian menghalalkan farji-farjinya perempuan dengan kalimatnya Allah. Diteliti oleh ulama, kalimatnya Allah tentang nikah di dalam Al-Quran tidak ada kecuali segot zawwajtuka dan angkah tuka. Sebab itulah sepakat para ulama, nikah tidak sah kecuali dengan segot zawwajtuka atau angkah tuka wa mastuqa min huma, dan kalimat-kalimat yang mustaq dari keduanya. Pak Ustadz, dengan terjemahkan boleh iya, atau terjemahnya dua lafaz tadi dengan catatan shorihan fi lughatihim, dengan syarat terjemah tersebut merupakan bahasa yang shorih sebagai terjemahnya menurut bahasanya masing-masing. Katakanlah kalau nikah terjemah Indonesianya apa? Sama, saya nikahkan. Nah, itu berarti bahasa yang shorih, ya. Kalau kawin, shorih nama mboten? Saya kawinkan, shorih nama mboten? Wallahu alam. Kayaknya si shorih mau kurang sopan. Tapi kalau saya kumpulkan, nah itu jelas-jelas nggak shorih, ya kan? Saya halalkan, sudah jelas nggak shorih. Terjemahnya nikah, ya nikah kalau bahasa Indonesianya. Begitu juga bahasa yang lain, mau pakai bahasa India, ya tanya sama orang India, ini bahasa shorihnya terjemahnya nikah apa menurut Indianya?
Sama orang Sunda, tanya orang Sunda, bahasa terjemah sorihnya nikah atau tazwid menurut lugat ini apa? Mau bahasa Persia, ya tanya sama orang Persia, bahasa terjemah yang sorih, yang asli dari lafadz nikah itu kalau diterjemahkan ke bahasa kalian apa? Nah, itu harus dicek benar-benar segot yang asli. Contoh kita ini, kalau terjemah di negara kita bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan nikah itu saya nikahkan ya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Jawa atau Indonesia tapi bukan sorry, contoh saya halalkan. Apakah halalkan itu terjemah dari nikah namun mboten? Tidak sorry. Mungkin maksudnya ke situ tapi tidak sorry. Karena halal itu maknanya banyak. Makanan ya dihalalkan. Nikah artinya maknanya banyak, tinggal niatnya. Sementara nikah itu nggak bisa pakai kinayah, yang mana kinayah itu membutuhkan niat. Itu kesimpulannya ya. Ini karena berangkat dari sebuah hadis, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kepada Allah di dalam perempuan, karena kalian semua mengambil perempuan ini dengan amanahnya Allah, dan kalian menghalalkan farjinya dengan kalimatnya Allah, yaitu Al-Quran, kalimatnya Allah. Dan diteliti oleh ulama, di dalam Al-Quran tidak ditemukan kecuali lafaz angkah tuka dan zawaj tuka. Sebab itulah tidak bisa nikah itu dengan segot yang lain, wahab tuka, ahlal tuka, apalagi nggak bisa, ja'al tuka, nggak bisa, boten saged. Itu ya, kesimpulannya begitu. Wal qiyas mamnuun. Ustaz, masa nggak bisa dikiaskan? B itu kan bisa sorry, bisa kinayah. Akad-akad yang lain kan bisa sorry, bisa kinayah. Masa nggak bisa dikiaskan? Imam Romli mengatakan wal qiyasu mamnuun li'anna nikah dzurban minat ta'abbud. Mengkiaskan dengan yang lain sebagaimana akad-akad yang lain boleh dengan kinayah, itu tidak boleh di dalam nikah. Karena di dalam pernikahan ada durbun minat ta'abud, ada bentuk ta'abudi, ada bentuk ngikut sama Allah Subhanahu wa taala tanpa dianalisa dengan diijtihadi. Ada bentuk ta'abudi ya, ada bentuk ngikut atau ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngikut apa adanya. Maka dengan demikian tidak sah dengan lafaz ibaha, dengan lafaz tamlik ya. Abah tuka mboten saged, malak tuka mboten saged, wahab tuka binti mboten saged, ja'al tuka mboten saged, mboten semuanya tidak bisa ya, karena sudah tertentu dengan segot tersebut. Sudah dinas oleh baginda Nabi, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan farjinya perempuan dengan kalimatnya Allah, dan kalimatnya Allah tidak ada di dalam Al-Quran kecuali tentang tazwid, tentang pernikahan kecuali tazwid wal inkah. Itu sigotnya dulu ya. Wa bi ayyaqula az-zawju fi sigatil qabul, bi ayyaqula gambare kelawan arep yen ngucap sapa az-zawju sapa seorang suami fi sigatil qabuli ing dalam sigat qabul, tazawwajtu au nakahtu fulanatan. Tazawwajtu nikahi sapa ingsun, au nakahtu utawa nikahi sapa ingsun, tazawwajtu tampa nikah sapa ingsun, au nakahtu utawa nikahi sapa ingsun fulanatan ing fulan. Fulanatan ing katakanlah ing sinten ya, namanya Zainab apa Fatimah apa fulanatan ing fulanah. Jadi menjawab nikah qabul itu enggak tertentu dengan qabil tu nikah wa tazwijaha, enggak tertentu. Tapi bisa tazawwajtu fulanatan bisa. Nakahtu fulanatan juga bisa. Nggih. Ayyadkuru ismaha wa nasabaha, tapi harus disebutkan namanya perempuan, ya. Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka ila akhirih. Kemudian suaminya jawab qabiltu, enggak sah. Ya, qabiltu tanpa nikahaha au tazwijaha mboten sah. Tapi kalau ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulanah binta fulan ila akhirih, suaminya jawab qabiltu an nikaha, sah. Qabiltu at tazwija, sah. Tapi kalau qabiltu titik, tidak sah. Qabiltuhu tidak sah. Harus disebutkan perempuannya. Yadkuru ismaha wa nasabaha, hale nuturake sapa si suami ismaha ing jenenge wadon. Wa nasabaha lan nasabe si perempuan bima kelawan penyebutan tatamayazu kang iso dadi beda bihi kelawan ma an ghairiha saking saliyane wadon utawa si istri.
Ai fala buddha tegese ora kena ora min dalin saking perkara kang nuduhake alaiha ing atase si perempuan yang dinikahi. Nggih, alaiha ing atase perempuan kang dinikahi. Min nahwi ismin saking sepadane jenenge. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Qabiltu sampama ya atau nakahtu fulanatan ya. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha, katakanlah itu sakar. Atau tazawwajtu atau nakahtu siapa, katakanlah namanya Sofiyata sampama ya, atau siapa namanya Fatimata binta. Nah itu harus disebutkan. Sekiranya bisa menjadi tertentu, menjadi jelas, tidak ada kejanggalan, tidak ada kesamaran. Ini yang dikehendaki si perempuan yang mana, katakanlah ya, namanya katakanlah disebut Fatimata, Zainab. Zainab yang mana? Gitu ya. Ini harus ada binnya biar jelas. Entah dengan nasabnya, entah dengan sifatnya. Zainab ada dua, yang satu tinggi, yang satu pendek. Zainab yang tinggi itu ya, atau wilah. Oh ya berarti. Ada dua, yang satu enggak cakep, yang satunya cakep. Zainab al-Jamilata. Ya oh bisa juga. Itu namanya dengan sifatnya. Tapi kan jadi beda akhirnya. Au domir atau dengan domir ya. Nikah ha itu kan pakai domir. Qabiltu tazwija ha itu kan pakai domir. Au nikah ha saya terima nikahnya dia kan pakai domir kan. Nah bisa dipakai domir, bisa disebut langsung namanya. Yang jelas harus menjadi jelas. Makanya ketika mengakadkan itu disebutkan binnya. Kenapa itu? Biar jelas. Ya kan, angkah tuka wazawajtuka maktubataka fulanah binta fulan. Itu barangkali yang namanya fulan, yang katakanlah di situ namanya siapa? Laila katanya, Laila katakanlah. Nah ini yang namanya Laila itu ada dua katakanlah. Itu harus disebutkan binnya biar jelas. Kalau tidak kan saksinya bingung. Ini yang dimaksud yang A atau yang B. Ya kan? Nah, begitu juga kalau ada seseorang laki-laki punya anak yang namanya sama dua, anak perempuan yang namanya sama dua, punya anak namanya Fatimah dua, itu harus disifati Fatimah yang al-kabiroh, oh yang barep, as-soghiroh, oh yang kecil, supaya menjadi beda, supaya menjadi jelas, tidak ada kesamaran bagi si syahidnya. Au domirin au isyaratin atau dengan isyarah. Qabiltu zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulanah binta fulan hadhihi. Itu namanya pakai isyarah, yang ini. Ya, saya nikahkan kamu kepada perempuan yang telah kamu pinang, yaitu namanya Zainab yang ini. Nah, itu namanya dengan isyarah. Itu juga bisa ya. Atau qabiltu tazwijaha hadhihi, yang ini, itu juga bisa. Itu namanya dengan isyarah. Ka qabiltu au raditu nikahaha au tazwijaha. Qabiltu nampa sapa ingsun au raditu utawa ridho sapa ingsun nikahaha ing nikahipun si fulanah au tazwijaha utawa ing nikahe fulanah au qabiltu utawa nampa sapa ingsun an nikaha ing nikah au at-tazwija utawa ing pernikahan sami. Alal mu'tamati menurut pendapat kang mu'tamad. Nah ini ya, ada hal yang perlu diketahui. Tadi sudah saya singgung bahwasanya qabiltu saja tidak cukup, harus disebut nikah atau an nikah. Paham ya? Ini yang saya tekankan. Qabiltu saja tidak cukup. Jadi kalau ada orang mengucapkan zawajtuka wa ankahtuka ya, fulanah binta fulan, terus ila akhirih, suaminya jawab, si laki-lakinya jawab qabiltu, itu tidak cukup, tidak sah. Qabiltuhu juga tidak sah. Qabiltuha juga tidak sah. Ya, itu ya. Ibaratnya saya Ibnu Hajar juz 7 halaman 218, la qabiltu wala qabiltuha mutlaqan. La qabiltu wala qabiltuha. Tidak bisa dijawab qabiltu tok, tidak bisa dijawab juga qabiltuha. Itu tidak bisa, gitu ya. Karena apa namanya? Tidak ada kejelasan. Lah terus perempuannya mana? Dan di dalam nikah itu dihati-hati lebih banyak ketimbang tidak di dalam nikah. Ini ibaratnya Tuhfah Ibnu Hajar, ibaratnya Imam Nawawi. Walau qala zawwajtuka ila akhirih,
zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka, sampai selesai ya. Kemudian suaminya bilang, faqala az-zawju qabiltu au qabiltuhu lam yanaqid alal madhab, maka pernikahannya tidak sah. Ya, kalau jawabannya qabiltu atau qabiltuhu atau tadi qabiltuha, maka tidak sah. Harus qabiltu tazwijaha, qabiltu nikahaha, atau qabiltu at-tazwija masih sah. Qabiltu an-nikaha masih sah, ya. Itu kalau, tapi kalau qabiltu saja atau qabiltuhu atau qabiltuha tidak sah, ya. Ibaratnya bisa dicek di Tuhfah juz 7 halaman 222. Begitu juga bisa dicek di Nihayah juz 6 ya. Begitu juga ibaratnya bisa dicek di Nihayah juz 6 halaman 211. Itu yang membahas masalah tidak sah qabiltu saja atau qabiltuhu atau qabiltuha. Harus ada kelanjutannya. Qabiltu nikahaha, qabiltu tazwijaha, qabil tazawwajtu au nakahtu fulanatan, disebut namanya. Gitu ya. Falau qala mongko lamun, selesai satu pembahasan. Falau qala zawwajtuka ihda banati. Falau qala mongko lamun ngucap sapa wali, zawwajtu nikahake sapa ingsun ka ing sira ihda banati ing salah setunggale pira-pira anak wedon ingsun. Wa nawaya lan niat karone sapa wali lan zauj lan suami ha ing wong wadon tertentu, soha mongko sah apa nikah. Ini permasalahan yang ajib ya. Jadi dijelaskan di dalam segot nikah itu tidak sah kinayah, karena kinayah itu membutuhkan niat. Sementara saksi itu tidak melihat niat, karena tempatnya niat itu di hati. Maka di dalam nikah tidak bisa tidak segotnya harus sharih. Akan tetapi kalau menyebutkan si pihak istri boleh pakai kinayah, nyebutkan makud alehnya seperti istri itu bisa dipakai kinayah. Contoh, seorang wali mengatakan zawwajtuka ihda banati, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Putrinya banyak kebetulan, ada 3. Ya, seorang wali itu begini, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Seharusnya tidak sah. Kenapa? Putrinya ada 3, disebutnya salah satu tok. Jadi sudah ketahuan belum? Saksi tahu napa mboten? Yang dimaksud salah satu itu yang mana? Nggak tahu, ya kan? Tapi dalam hal ini itu pengecualian. Saumpama pas kejadian tadi seorang si wali dengan suaminya niatnya sudah jelas. Kedua-duanya niat salah satu putrinya yang bernama Fatimah, yaitu yang paling barep, yang paling gede, maka akadnya sah. Ini pengecualian ya. Maka soha, maka hukumnya sah. Li'annahu krana sak temene kelakuan labuda ora kena ora. Apa minata ini saking tayin, li'annahu krana sak temene akad iku labuda ora kena ora minata apa minata ini saking tayin illa fi hadhihi surati, kejaba ing dalam ikilah bentuk contoh. Karena di dalam akad nikah itu harus ada ta'yin. Ta'yin itu menentukan jelas. Yang akad itu jelas A dan B. Ya. Laki-lakinya ini, perempuannya ini. Terutama perempuannya harus jelas. Nah, tapi ini pengecualian. Masalah ini pengecualian. Ada seseorang ayah, seorang wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Kebetulan putrinya lebih dari 1. Akan tetapi ternyata wali dan si suami tadi sudah sepakat kalau yang diniati sama, yaitu yang Fatimah yang paling barep, yang paling gede. Walaupun tidak disebut nama Fatimahnya waktu mengakadkan, hukumnya sah. Ini masalah pengecualian. Au binti, ya, au Fatimata wa nawaya muayyanatan sohaidun. Ada seorang ayah, seorang wali ingin mengucapkan kepada seorang laki-laki, saya nikahkan kamu dengan putriku. Enggak disebut namanya, harusnya tidak sah, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini juga pengecualian. Kalau pihak wali ayahnya dengan pihak si suami niat yang dimaksud putrinya tadi adalah yang ini, namanya ini. Kalau tadi kan salah satu putriku, ya kan? Kalau ini saya nikahkan kamu dengan putriku, padahal nggak disebut namanya, ya. Walaupun anaknya 1, tok nggak ada anak perempuan yang lain, kalau si suami dan si pihak wali tidak niat kepada yang dimaksudkan, tidak sah.
Tapi kalau niat maka hukumnya sah. Au Fatimata, ada seorang ayah mengatakan kepada seorang laki-laki yang sudah melamarnya, saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Di kampung itu yang namanya Fatimah kebetulan katakanlah, atau dia punya putri Fatimah ada dua. Namanya Fatimah ada dua. Ya, ada Fatimah yang gede, ada Fatimah yang adiknya. Tapi kalau sama saya nikahkan kamu dengan Fatimah, begitu toh, maka tidak sah karena ada Fatimah A, ada Fatimah B. Tapi ini pengecualian juga, kalau si suami dan si walinya niat yang dimaksud adalah Fatimah yang A, yang gede, maka akadnya juga sah. Intinya itu apa? Ini semua sedang menjelaskan kinayah di dalam akad sigot itu tidak sah kecuali permasalahan ini. Kok kinayah Ustadz? Nah, itu adanya niat itu menunjukkan kinayah. Kalau sorry itu nggak perlu niat. Paham ya? Kalau sorry itu tidak ada niat. Yang namanya akad kok sampai ada niat berarti itu kinayah. Ini kan tidak, kalau seumpama dia tidak niat nggak sah ini karena tidak disebutkan. Ya kan? Perempuannya namanya tidak disebutkan secara jelas, tidak disebutkan secara jelas. Maka seharusnya tidak sah. Tetapi ini pengecualian maka hukumnya sah. Soha mongko hukum sah aidon halemaleh. Wa nawaya lan niat karone sapa wali lan si zauj muayyanatan ing wong wadon kang tertentu. Muayyanatan ing calon istri mempelai wanita yang tertentu yang sudah diketahui. Walaupun tidak disebutkan namanya secara jelas binnya yang dimaksud yang A atau yang B, maka kalau seperti ini contohnya hukumnya sah. Karena ini adalah kinayah di dalam ma'qud alaih. Istri itu kan ma'qud alaih maksudnya, perkara yang diakati. Bukan kinayah di dalam sigot. Contoh kinayah dalam sigot itu begini. Ahlal tuka, itu namanya kinayah dalam sigot. Saya halalkan kamu. Wahab tuka, itu contoh kinayah di dalam sigot. Contoh lagi kinayah dalam sigot. Malak tuka, ini namanya kinayah dalam sigot. Nggak boleh. Tapi kalau ini itu kinayah di dalam ma'qud alaih. Akadnya masih angkah tuka wazawaj tuka ihda banati. Saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putriku. Nah itu akadnya masih sorry. Kinayahnya cuma dalam ma'qud alaihnya tok, yaitu dalam penyebutan nama perempuannya. Itu masih boleh dengan catatan kedua-duanya niat muayyanah, niat perempuan tertentu yang sudah dipinang tadi, yang sudah dimaksud oleh keduanya, maka hukumnya menjadi sah. Ini pengecualian. Wa yufraqulan dibedaake baina sihhatima ing dalam antarane sae niki perkara huna ing dalam kene panggonan min sihhati ta'yini saking sae ta'yin bil kinayati kelawan kinayah wa adami halan boten sae kinayah fi sighati ing dalam sighat bi annahu kelawan sak temene kelakuan yuhtatu den ati-ati laha ketuwene sighat apa laha ketuwene sighat aktaro halal wa akeh. Alasannya tadi, kenapa di dalam ma'qud alaih penyebutan perempuan boleh pakai kinayah, tetapi di dalam sighatnya tidak bisa tidak kecuali harus angkahtu dan zawajtu, karena di dalam sigot dihati-hati oleh ulama lebih banyak daripada di dalam lainnya, permasalahan lainnya. Wa yushtaratu aidan ta'inu zauj. Lanjut ya. Wa yushtaratu lan den syaratake aidan halemaleh napa ta'inu zauji napa harus menertentukan zauj. Fala yasihu mongko boten sah apa zawajtu ahadakuma. Nikahake sapa ingsun ahadakuma ing salah sijine sira loro. Jadi dalam akad nikah mempelai laki-laki pun harus jelas. Contoh gak jelas ya, saya nikahkan salah satu dari kalian berdua dengan putri saya, itu namanya pihak laki-lakinya gak jelas. Harus jelas, saya nikahkan kamu Zaid bin katakanlah, maka itu baru jelas. Tapi kalau tidak jelas hukumnya tidak sah. Ini ya keterangan yang ini. Wa yushtaratu at-ta'yinu zawj fala yasihu zawwajtu ahadakuma. Disyaratkan harus mempelai laki-laki pun harus jelas. Tidak boleh saya nikahkan salah satu dari kalian berdua dengan putri saya, itu enggak jelas. Kenapa itu enggak sah? Kenapa enggak sahnya? Calon suaminya tidak ada kejelasan. Entah yang A atau yang B belum diputuskan. Salah satu dari kalian. Itu namanya belum sah. Karena itu namanya mubham, belum jelas. Kata nih ya, itu enggak sah.
Faqauluhu mongko utai perkataan musannaf tazawwajtu nakahtu fulanatan au qabiltu tazwijaha au nikaha huwa al-qabul. Semua ucapan yang disebutkan di dalam nadham tadi bilafdzi tazawwajtu nakahtu fulanatan terus ditambah lagi qabiltu tazwijaha atau nikahaha, itulah yang disebut dengan qabulun nikah. Ada ijab dari wali, ada qabul dari mempelai laki-laki. Ini semua namanya qabul. Ya, yang sering kita gunakan ya wis milal yaumil qiyamah tazawwaj ya qabiltu nikaha wa tazwijaha. Padahal masih banyak juga segot yang lain. Apa? Tazawwajtu, nakahtu, ya kan? Sebut namanya fulanah binta fulan. Itu juga sah. Yang tidak sah itu qabiltu titik, qabiltuhu titik, qabiltuha tanpa menyebut perempuannya. Itu enggak sah. Entah menyebut pakai namanya, entah pakai domir, enggak sah. Tapi kalau qabiltu an-nikaha masih sah. Qabiltu at-tazwija masih sah. Masih sama hukumnya dengan nikahaha dan tazwijaha. Paham ya? Gitu ya. Itu kalau an-nikaha masih sah. Ibaratnya ada di apa namanya? Ada di Tuhfatul Muhtaj ya. Ada di Tuhfah juz 7 sahifah 218. Ini ya. Wa qabulin bi ayyakula az-zawj tazawwajtuha au nakahtuha au qabiltu nikahaha au tazwijaha au an-nikaha au at-tazwija. Ini ibaratnya ada di Tuhfah juz 7 halaman 218. Jadi boleh qabiltu at-tazwija, qabiltu an-nikaha. Sama dengan qabiltu tazwijaha, qabiltu nikahaha. Yang tidak boleh qabiltu titik, qabiltuhu tidak boleh, qabiltuha juga tidak boleh. Jawaban hal dadi jawab liqaulil wali keduwe ucapane wali al-mujibi kang sampun ijab sapa wali zawwajtuka wa angkahtuka, nikahake sapa ingsun ka ing sira wa angkahtu lan nikahake sapa ingsun ka ing sira fulanatan ing fulanah walau taqaddam titik walau taqaddama lafdzu zawj. Nah, sekarang qabulnya duluan, zaujnya pihak suami malah jawab dulu, nembung dulu, ngucap dulu. Itu boleh nggak sebenarnya? Itu sebenarnya boleh, walaupun nggak pernah dia mempraktekkan, dan sebaiknya nggak usah dipraktekkan, bikin rancu otak. Ya, ngaget-ngageti. Sebenarnya itu boleh. Wali seorang suami bilang begini, tazawwajtu au nakahtu fulanatan. Kemudian walinya bilang zawwajtukaha. Zawwajtukaha. Boleh. Tazawwajtu nikahi sapa ingsun. Au nakahtu nikahi sapa ingsun fulanatan ing fulanah, sebut namanya. Baru walinya bilang zawwajtukaha, nikahake sapa ingsun ka ing sira ha ing fulanah yang tadi kamu sebut. Itu hukumnya boleh, ya. Jadi belum apa-apa si pihak suami jujuk saya terima nikahnya Fatimah binti siapa, katakanlah Ahmad, katakanlah begitu ya, dengan mas kawin sekian halan. Terus si baru bapaknya bilang zawwajtukaha. Baru bilang begitu. Ya wis tak nikahno, saya nikahkan kepadamu. Ya, itu boleh ya. Itu boleh. Apa katanya beliau? Walau taqaddama lafdzu zawj ka qoulihi tazawwajtu aw nakahtu fulanatan faqala al-wali zawwajtukaha sahha. Seandainya zawj lebih dulu mengucapkan di dalam segot akad nikah, kemudian setelah mengucapkan tazawwajtu atau nakahtu fulanatan, baru si pihak pihak wali mengatakan zawwajtukaha, saya nikahkan kamu kepadanya, maka hukumnya sah. Wa qauluhu afallahu anhu lil musti lil jima' ja'alahu illatan nikahi li'annahu al-maqsudul a'dham minhu. Adapun perkataannya Kiai Nadim Al-Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yaitu lil musdi, itu artinya lil jima'. Lil musti lil jima'. Bilafdzi tazawwajtu nakahtu fulanatan jawaban li zawwajtu wa angkahtu lil musti. Nikahake sapa ingsun lil musti kedue wong kang ngarepake jima'. Ja'ala dadosake sapa nadim hu ing musti hu ing jima' illatan nikahi ing ilate nikah li'annahu krana sak temene jima' iku al maqsudu iku maksud tujuan al a'dhamu kang paling gede minhu saking nikah. Jadi maksudul a'dham dari pernikahan itu ya hubungan suami istrinya. Itu nggak bisa dicela. Ada orang laki-laki menikah karena pingin itunya, ya itu nggak bisa disalahkan. Memang begitu tujuan utamanya, atau perempuan katakanlah. Kenapa? Karena sudah taikoh, sudah merana katakanlah, sudah kepingin memang.
itu nggak disalahkan. Memang tujuan utama dari pernikahan adalah hubungan suami istri, yang sehingga dengan hubungan suami istri tadi, dengan jima tadi, maka mata ini akan terjaga, syahwatnya farji akan terjaga, juga sunnahnya Rasulullah berketurunan terus, sebagaimana di dalam hadis, ya, di dalam hadis disebutkan tanakahu fa inni mubahin bikum al umama yaumal qiyamah, dan dengan demikian juga akan terlahir keturunan-keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah ketika dia menjadi orang Islam. Jadi itu benar. Bahkan fuqaha itu mengatakan kalau saumpama ada pernikahan tetapi di dalam akad disyaratkan tidak boleh diwate, pernikahannya batal. Bahkan sampai segitunya, saumpama ada pernikahan tetapi pihak istri mensyaratkan, ya saya siap dinikahi, tetapi di akad disebutkan dengan catatan tidak boleh diwate, tidak boleh dikumpuli, pernikahannya batal, tidak sah. Aslan pernikahannya tidak sah. Loh, begitu ya. Nah, jadi itu normal. Kalian bukan malaikat. Itu bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela itu kalau di tempat yang haram. Yang tercela itu kalau di tempat yang tidak halal. Kalau diikat dengan kalimatullah, fa inakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, maka itu tidak tercela. Apa kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis itu? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam buduk, di dalam mengumpuli istrimu ada pahala. Gitu kan? Sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, ayati syahwatana wa fihi ajrun, apakah kita mendatangi syahwat kita kemudian ada pahalanya? Apa kata Rasulullah? Pernah nggak kamu berpikir kalau itu diletakkan di tempat yang haram, apakah juga ada dosanya? Oh iya, ada dosanya. Fakadzalika idza wada'taha fi halalin. Begitu pula syahwat ketika diletakkan pada tempat yang halal, maka akan menjadi nilai pahala. Jadi itu bukan sesuatu yang tercela. Yang selama diikat dengan nikah, dihalalkan dengan nikah. Ngoten nggih? 5 krana alasan fihi ing dalam jima minal ifafi saking jaga agama. Karena ketika orang sudah dengan jima itu, ya, jadi syahwatul farj itu nggak bisa kenyang kecuali dengan nikah. Sebagaimana syahwatnya perut nggak bisa kenyang kecuali dengan makan. Paham ya? Allah memberi solusi, ada makanan yang halal supaya syahwatnya perut ini tidak ngaco. Yang namanya perut kalau lagi lapar, padahal diisi sepiring penuh udah nggak nafsu lagi. Tapi lihat apa aja jadi nafsu, ya nggak? Itu kalau lagi lapar.